Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tayangan video kali ini kami akan mempresentasikan praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Namun, sebelum kita memulai percakapan pada sesi kali ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri. Nama saya Imam Mukhlis, CGP Angkatan 7, asal SMK Negeri Tutur, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dan sudah hadir di depan saya seorang guru muda yang kaya akan prestasi. Beliau adalah Ibu Sri Wahyuningsih MPD. Untuk lebih jelasnya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Mukhlis. Mohon perkenalkan diri Anda. Terima kasih atas waktunya Pak Mukhlis. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih SSMPD. Saya guru bahasa Inggris di SMK Negeri Tutur sejak tahun 2005 sampai sekarang. Itu Pak Mukhlis. Terima kasih. Terlihat semangat sekali Ibu pada pagi hari ini ya. Baik Ibu, pertama saya ucapkan kepada Ibu terima kasih yang tak terhingga. Sama-sama. Karena Ibu sudah meluangkan waktunya dan bersedia berkolaborasi dengan saya sebagai salah satu syarat pemenuhan dalam tugas saya selama mengikuti PGP. Nah, gini Ibu, dalam kegiatan supervisi akademik ini kita menggunakan paradigma coaching. Itu artinya salah satu konsep yang kita gunakan adalah bahwa kita ini bermitra, Ibu. Siap, bermitra. Pak. Artinya bermitra di sini adalah kita sebagai rekan kerja, saya sebagai supervisor, dan panjenengan nanti sebagai guru yang disupervisi dalam kelas. Artinya kedudukan kita itu sama Ibu. Iya, tidak iya. ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tapi mungkin kalau ilmu Ibu yang lebih banyak dari saya. Kita sama-sama belajar. Baik Ibu, tujuan dari supervisi ini tidak lain adalah kita saling sharing, saling mengisi demi pembelajaran kita nanti lebih baik dan berorientasi pada peserta didik ya Ibu. Iya, siap. Selanjutnya Ibu, kegiatan supervisi ini akan kita laksanakan dengan 3 tahapan nanti. Pertama, pra-observasi yang kita lakukan saat ini. Kemudian supervisi kelas nanti kita jadwalkan ya. Siap. Dan yang ketiga, kita nanti melakukan percakapan coaching saat pasca observasi bersama pengajar praktik. Baik, sekali lagi untuk Ibu Sri Wahyuningsih SSMPD saya ucapkan terima kasih. Kita mulai ya Bu. Silakan Pak. Kira-kira kapan kita bisa melaksanakan jadwal supervisi kelas dan kelas berapa serta kira-kira pada jam keberapa nanti? Untuk supervisi kelas bisa kita laksanakan dalam minggu ini Pak. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita laksanakan pada hari Kamis. Untuk jamnya, kebetulan di kelas yang saya pakai, yang akan kita pakai nanti adalah kelas 11 Multimedia 2, yaitu di jam ke 9, 10, 11 Pak. Terima kasih. Saya ulang ya Ibu. Ya. Jadi nanti kami akan observasi kelas di kelasnya Ibu Sri Wahyuningsih SSMPD kira-kira hari Kamis kelas 11 MM2 pada jam ke-9 sampai ke jam ke-11 gitu nggak Ibu? Siap. Ya, terima kasih. Berikutnya Ibu, kira-kira pada pertemuan Ibu nanti apa ya tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Baik Pak, karena di pembelajaran bahasa Inggris kelas 11 multimedia ini kan sudah melalui beberapa serangkaian pertemuan Pak. Sehingga di akhir-akhir pertemuan ini saya akan lebih memfokuskan pada penilaian keterampilan. Di penilaian keterampilan untuk materi yaitu teks prosedur atau procedural text. Adapun tujuan dari pembelajaran saya kali ini yang pertama, karena saya mengangkat penilaian keterampilan, maka di sini peserta didik nanti secara mandiri dapat menyusun hasil observasi tentang standar operasional pembuatan atau penggunaan alat berdasarkan materi mata pelajaran kejuruannya dengan tepat dan percaya diri. Jadi saya kaitkan materi procedural text ini dengan materi kejuruan. Kemudian yang kedua,
secara otomatis setelah siswa ini menyusun, maka namanya bahasa selain di keterampilan menulis, salah satunya adalah keterampilan berbicara atau speaking, yaitu presentasi. Jelas di situ, maka setiap dari peserta didik setelah mereka menyusun laporan hasil observasi SOP tentang pembuatan atau penggunaan alat misalnya atau sesuatu yang berhubungan dengan materi produktifnya, mereka diharapkan bisa mempresentasikan laporan tersebut atau hasil observasi tersebut secara mandiri dan tentu saja harus dengan percaya diri. Seperti itu tujuan yang akan kita laksanakan, yang akan kita capai dalam pembelajaran di kelas 11 multimedia 2. Seperti itu Pak Mukhlis. Duh, kayaknya menarik sekali Bu tujuan. Saya harap juga seperti itu. Semoga rencana yang kita planningkan hari ini besok betul-betul menyenangkan ya Bu. Amin amin amin. Baik, selanjutnya Ibu, kalau boleh tahu juga ini, kira-kira untuk pertemuan Kamis nanti itu area yang hendak Ibu kembangkan yang mana ya kira-kira? Untuk pertemuan hari Kamis, seperti yang saya sebutkan tadi, karena proses sudah beberapa proses sudah kita lampaui Pak Mukhlis, secara otomatis di hari Kamis kita fokuskan pada presentasi, yaitu pada di tujuan kedua 4.18.2.1 Pak. Berarti di situ nanti anak-anak akan kita arahkan untuk mempresentasikan hasil observasi mereka secara mandiri di depan kelas. Dan di sisi ini, area yang saya kembangkan adalah peserta didik tidak hanya diharapkan mereka bisa menjelaskan atau explain about the standard operational procedure, tetapi mereka juga bisa kita arahkan, mereka bisa memperkenalkan tentang dudinya yang dulu sedikit mendeskripsikan tentang apa saja yang sudah mereka lakukan. Kemudian mereka juga bisa mendeskripsikan setiap tahapan-tahapan dari standar operasional tersebut dengan detail. Nah, nanti di akhir presentasi siswa nanti setiap peserta didik di siswa yang lain bisa mengajukan pertanyaan. Jadi ada dua sisi, satunya presentasi, setelah itu ada tanya jawab, sehingga dari siswa yang atau peserta didik yang tidak presentasi saat itu mereka akan bisa bertanya jawab atau tanya kepada siswa yang maju, sehingga ada dua komunikasi Pak, dua arah komunikasi. Itu harapan saya. Jadi penekanannya pada keterampilan berbicaranya Pak Mukhlis. Seperti itu Pak Mukhlis. Mengarahnya pada kompetensi berbicara. Siap, tapi Pak, semuanya ya. kayak terlibat gitu ya. Iya. Jadi nggak ada peserta didik kita di kelas itu seakan-akan nggak dapat pekerjaan. Iya, jadi semua terlibat. Harus aktif gitu, intinya. Iya benar Pak. Harapan kita kan siswa itu tidak hanya menonton saja Pak Mukhlis. Jadi siswa itu kalau hanya menonton saja secara otomatis kan mereka bengong kan gitu, ya, pasif. Jadi harapan saya pribadi bisa mendongkrak yang tadi anak pasif itu ada keinginan berbicara. Memang sulit Pak. Jadi nanti kalau panjenengan masuk ke kelas, ya mungkin jangan kaget misalnya ada siswa saya yang terbata-bata atau siswa saya yang bercampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, mohon disadari. Tapi yang ini saya tekankan bahwa mereka ada keberanian dan percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris. Itu poin utamanya Pak Mukhlis. Luar biasa ini Bu. Saya semakin tidak sabar ini menunggu sampai hari Kamis. Sama Pak, saya juga seperti itu. Bagaimana ekspresinya anak-anak? Luar biasa. Selanjutnya yang terakhir Ibu ya, yang ingin saya tanyakan adalah ini berdasarkan pengalaman tahun lalu ini. Iya Pak. Kira-kira pada observasi besok hari Kamis Iya, itu strategi apa yang Ibu persiapkan ya? Ya, untuk strategi yang sudah berjalan saya siapkan untuk pengambilan pengambilan video pada saat anak-anak melakukan aktivitas atau SOP ini Pak, mereka bisa mengambil pada saat mereka prakering. Jadi di semester ganjil mereka bisa merecord, artinya mereka mengambil video, entah mereka sendiri yang mengerjakan mengoperasikan sesuatu itu, ataukah orang lain yang mengoperasikan sesuatu atau membuat sesuatu itu yang berhubungan dengan jurusan mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka hasil informasi tadi itu mereka bisa mengarahkan kepada apakah yang mereka ambil dari hasil observasi itu sama enggak dengan materi atau istilahnya data yang ada di internet, misalnya SOP-nya sama apa enggak. Jadi harapan saya, strategi yang saya pakai untuk model pembelajarannya, saya pakai genre based approach Pak. Kenapa saya pakai di genre based approach untuk model pembelajarannya?
Karena namanya saja JNE berbasis teks, otomatis di awal saya pribadi harus memperkenalkan kepada siswa saya rangkaian kegiatan sebelum anak-anak ini presentasi. Secara otomatis ya tata bahasanya, walaupun di situ tidak 100% ya Pak Mukhlis ya, mengenalkan model teks prosedur itu bagaimana, kemudian cara bertanya, cara mempresentasikannya seperti itu. Jadi strategi yang sudah mulai saya tanamkan itu sudah saya terapkan di kelas, sehingga harapan saya nanti secara pribadi anak-anak ini betul-betul bisa secara maksimal mengeksplor kemampuan mereka ya, terutama pada saat presentasi itu Pak Mukhlis, seperti itu. Tidak salah ya Bu, di depan tadi saya mengatakan jenengan itu kaya akan pengalaman ya. Padahal kita akan belajar tentang prosedur teks ya. Iya. Tapi dengan penjelasan Ibu tadi terkait dengan strategi, saya semakin penasaran seperti apa nanti di kelas ini. Anak-anak ini sebahagia apa itu? Kan tugas kita sebagai guru itu kan membahagiakan mereka ya. Dengan strategi-strategi yang jangan sampaikan tadi. Baik, terima kasih Bu. Satu lagi, kira-kira ada lagi yang mau Ibu sampaikan terkait dengan persiapan nanti di kelas? Iya, yang harus kita ambil dari kegiatan ini nanti Pak. Karena anak SMK itu kan jauh berbeda dengan anak SMA. Benar. Secara otomatis untuk saya pribadi sebagai guru bahasa Inggris, bagaimana cara membuat siswa saya ini senang dengan bahasa Inggris, karena selama ini yang kita ketahui bahasa Inggris itu mungkin dibilang momok ya, kasarannya menakutkan selain matematika. Bagaimana saya berusaha mengaitkan materi produktif yang mereka senangi, karena anak SMK itu lebih suka di pelajaran produktif, bukan begitu ya Pak Mukhlis ya? Sama mungkin ya Pak ya dengan bahasa Indonesia Pak ya. Nah ini nanti kita kaitkan mungkin itu Pak. Jadi penekanannya bagaimana nanti ya, mohon nanti kalau ada kekurangannya mohon dimaklumi seperti itu Pak Mukhlis. Jadi ternyata bukan hanya guru-guru di luar sana yang memiliki paradigma bahasanya bahasa Inggris itu lebih momok dari matematika. Dan itu sudah muncul paradigma itu dari jenengan, dan jenengan berusaha mengantisipasi. Benar. Sehingga menjadikan pembelajaran di kelas itu menyenangkan bagi anak. Ya, luar biasa seperti itu Pak ya. Dan satu lagi jangan terlupa, biasanya panjenengan selalu menyiapkan sesuatu ribet untuk anak-anak ya. Iya. Karena mau tidak mau itu sebagai wujud apresiasi untuk anak-anak kita. Dan itu selalu kayaknya jenengan jenengan siapkan tiap kali mau masuk kelas ya. Baik Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berkolaborasi dengan saya. Semoga harapan saya apa yang jenengan planningkan, yang saya harapkan Kamis nanti benar-benar menyenangkan bagi peserta didik kita. Amin, Pak. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bu Sri Wahyuningsih SS MPD atas waktunya. Sekali lagi saya sudah penasaran untuk hari Kamis seperti apa pembelajaran ini. Iya, Pak. Kita cukupkan ke Ibu. Iya, Pak. Baik, demikianlah tadi percakapan saya dengan Ibu Sri Wahyuningsih SS MPD. Pada percakapan pra-observasi, saya bersama dengan beliau sudah merencanakan membuat planning. Semoga hari Kamis yang akan datang akan menjadikan pembelajaran menyenangkan dan berorientasi pada peserta didik. Dan ini akan luar biasa Ibu. Amin, saya harap saya. Terima kasih. Sama-sama dan Pak. Selamat sampai ketemu lagi di kelas ya Ibu ya. Siap. Baik, sekian tadi percakapan observasi saya dengan Bu Sri Wahyuningsih SSMPD. Kita tunggu sampai observasi dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.